Shalom, sangat bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang untuk mempelajari firman Tuhan. Bapak bersyukur pada hari ini memiliki kesempatan untuk menyampaikan satu materi yang begitu luar biasa untuk kita semua, yaitu mengelola waktu. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di hari ini kami boleh kembali datang untuk mempelajari firman-Mu. Bantu kami Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan. Bantu hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan kebenaran-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak mau mengajak kita bersama untuk membuka Alkitab kita, yaitu diambil dari Mazmur nomor 90 ayatnya yang ke-12. Mazmur nomornya yang ke-90 ayatnya yang ke-12. Bapak akan baca untuk kita semua. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan terlebih lagi, melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, saat ini Bapak mau mengajak kita untuk menaikkan satu pujian yang Bapak suka. Judulnya adalah Jam Kehidupan Diputar Sekali. Nah, kita sama-sama nyanyikan pujian ini, yaitu jam kehidupan, merefleksikan jam kehidupan, setiap jam yang kita lalui di dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini, jam kehidupan diputar sekali. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Nyanyikan dari awal sekali lagi, jam kehidupan. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak berubah. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Lahir, tumbuh dewasa, menjadi tua, lalu mati. Akankah masa-masa itu hanya menjadi siklus hidup? Hidup yang sia-sia. Tuhan, ajar kami bijaksana dalam menggunakan waktu, agar kami siap ketika Kau menarik kesempatan itu, dimanapun kami berdiri dalam bentangan sang waktu. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak berulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya
Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jangan kau andalkan hari esok, sekaranglah waktunya. Karena tiap saat mungkin saja jam-jam itu dapat berhenti. Jam kehidupan diputar sekali, tak seorang tahu kapan kan berhenti. Jam kehidupan diputar sekali, tak seorang tahu kapan kan berhenti. Jam kehidupan diputar sekali, jam kehidupan diputar sekali. Ya benar, jam kehidupan diputar satu kali dan tidak ada seorang pun tahu kapan dia akan berhenti. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu mengelola waktu. Seorang penulis terkenal yang bernama Bronnie Ware pernah melakukan wawancara kepada pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan bahwa banyak dari mereka, orang-orang yang diwawancara sebelum meninggal itu menyesal karena tidak mempergunakan waktu di masa lalu dengan baik. Dia tidak menggunakan waktu yang ada untuk menjalani hidup dengan baik. Demikian juga ada satu penelitian yang dilakukan di Brasil. Sebuah angket pernah diedarkan dengan satu pertanyaan kepada ribuan orang. Pertanyaannya adalah, hal apakah yang paling Anda sesali dalam hidup Anda? Hasilnya seperti apa? 72% responden menjawab bahwa hal yang paling membuat mereka menyesal adalah tidak sungguh-sungguh menggunakan waktu, tidak menggunakan waktu dengan baik. Seandainya mesin waktu adalah sesuatu yang benar-benar ada, mungkin banyak orang yang ingin kembali ke masa lalu, ke masa-masa hidupnya yang lalu untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar, menggunakan waktu yang benar. Namun mesin waktu tidak ada. Ketika seseorang menyesal karena tidak menggunakan waktu dengan baik, dia tidak akan dapat kembali ke masa-masa di mana dia dapat melakukan sesuatu dengan benar. Oleh sebab itu, menggunakan waktu, mengelola waktu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita ini. Sebagai orang Kristen, kita juga harus menggunakan waktu kita dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan memberi kita waktu dan pekerjaan yang harus kita lakukan di dalam waktu-waktu yang kita miliki.
dalam dan untuk melakukan misi yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita. Nah, pada hari ini Bapak akan memberikan beberapa langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk dapat menggunakan waktu kita dengan baik. Nah, ini hanya berupa langkah-langkah praktis yang mungkin dapat kita lakukan. Nah, mengingat sebentar lagi kalian akan lulus dari bangku sekolah, kalian akan masuk ke dunia kerja, kalian akan masuk di dalam dunia perkuliahan yang menuntut kalian dapat menggunakan waktu dengan baik. Oleh sebab itu hari ini Bapak hanya akan memberi langkah-langkah praktis yang dapat kalian lakukan agar dapat menggunakan waktu dengan baik. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah lakukan yang penting terlebih dahulu, bukan yang genting. Mungkin sebagian dari kalian sudah sering mendengar ini hanya seperti ucapan yang kalian sudah tahu dan memang sering kalian dengar. Tapi apakah kalian sudah mampu melakukan di dalam hidup kalian? Apakah ketika kalian mengetahui harus melakukan yang penting itu, bukan yang genting, apakah kalian mampu melakukan di dalam hidup kalian? Nah, di sini Bapak juga akan memberi langkah-langkah praktis yang dapat kita lakukan agar kita dapat melakukannya. Melakukan yang penting terlebih dahulu dan mengerti apa itu yang penting di dalam hidup kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari tahu apa yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Alkitab berkata, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mengenal kita. Dia merancang kita dan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Dia telah merencanakan setiap kita dan memberi kita tujuan hidup masing-masing. Sehingga kita harus cari tahu itu. Apa talenta yang Tuhan tempatkan di dalam diriku? Apa talenta yang Tuhan berikan kepadaku sehingga itu dapat aku gunakan? Cari tahu tujuan hidupmu dan misi yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Dengan apa? Dengan mengenal dirimu sendiri. Mengetahui kemampuan yang ada di dalam dirimu, dan ketika kamu mengetahui dan mengenal dirimu dengan baik, kamu akan tahu apa tujuan hidup yang Tuhan tempatkan di dalam hidupmu. Nah, ketika Anda sudah mengetahui siapa dirimu, lakukanlah apa yang penting itu. Ingatlah bahwa sesuatu yang penting adalah sesuatu yang membawa kamu semakin dekat dengan tujuan hidup yang tadi Bapak sampaikan itu. Tujuan hidup yang Tuhan tempatkan di dalam diri kalian masing-masing. Ketika Tuhan merancang kalian, Dia memberi tujuan hidup. Nah, setiap hal yang disebut penting adalah sesuatu yang membawa kalian semakin dekat dengan tujuan hidup itu. Pertanyaannya saat ini, kalian sudah tahu belum tujuan hidup kalian apa? Jika belum, cari tahu itu. Dan ketika kalian sudah tahu, lakukan sesuatu yang membawa kalian semakin dekat dengan tujuan hidup itu. Nah, setelah itu, apa yang dapat dilakukan? Buatlah catatan. Apa yang penting tadi itu, coba kalian buat di dalam catatan. Yang saat ini banyak orang sebut sebagai to-do list atau checklist. Yang dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang terbaik adalah dibuat dalam bentuk tahunan, bulanan, dan harian. Setiap awal tahun kita mencatat apa tujuan hidup, apa yang akan saya lakukan di tahun ini. Setelah itu, buat apa yang akan saya lakukan di bulan ini, yang tentu mendukung apa yang akan saya lakukan di tahun ini. Setelah itu, buat catatan harian. Apa yang akan saya lakukan esok hari untuk menuju
ke dalam tujuan hidup yang akan saya lakukan di tahun ini. Nah, buat itu dengan baik dan buat urutan mulai dari apa yang penting yang membawa kalian semakin dekat dengan tujuan hidupmu. Dan pastikan itu mengarah kepada tujuan yang telah Tuhan tempatkan di dalam hidup kamu. Nah, yang berikutnya adalah buat evaluasi untuk catatan ini setiap minggunya. Tadi kalian sudah membuat yang tahunan di awal tahun, bulanan di setiap awal bulan, dan harian setiap malam. Gunakan sedikit waktu beberapa menit untuk melihat apakah semua itu sudah dilakukan. Dan setiap akhir minggu, coba lihat kembali apakah kalian sudah melakukan itu dengan baik. Coba evaluasi apakah catatan to-do list yang kalian buat setiap hari itu sudah benar. Apakah kalian sudah melakukan sesuatu yang membuat kalian mengarah kepada tujuan hidupmu itu. Tujuan hidup yang Tuhan tempatkan di dalam hidupmu. Jika belum, ya coba evaluasi itu, coba ubah itu agar kalian menuju kepada tujuan hidup itu. Nah, di dalam YouTube banyak sekali orang yang telah memberi contoh bagaimana membuat to-do list yang benar, checklist yang benar. Kalian boleh pelajari semua itu agar kalian dapat membuat to-do list yang benar dan kalian benar-benar boleh diiring oleh to-do list itu sampai kepada tujuan hidup kalian. Yang berikutnya adalah mulai apa yang sudah kita rencanakan dan tetapkan itu. Merencanakan sesuatu adalah sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Namun untuk memulainya perlu suatu keberanian dan usaha yang lebih sulit daripada merencanakan itu. Dan untuk mempertahankannya perlu perjuangan dan komitmen yang sangat besar agar itu tetap ada di dalam hidup kalian. Oleh sebab itu banyak orang yang gagal di dalam mempertahankan itu karena dia tidak punya komitmen yang cukup. Namun jika kalian sudah memiliki visi, misi yang jelas yang tadi Bapak bahas di poin awal, yaitu mengenal dirimu dengan baik, mengetahui apa mimpimu, mengetahui apa yang ingin kamu lakukan, kalian dapat melakukan itu dengan lebih baik. Kalian akan memiliki komitmen yang lebih besar. Karena apa? Karena kalian tahu, ini Tuhan tempatkan di dalam diriku. Aku harus melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan tempatkan. Sehingga komitmen kepada Tuhan itu dapat mendorong kalian untuk melakukan itu dengan lebih baik dan tetap memegangnya. Oleh sebab itu ketika kalian mencari, mengenal diri kalian atau mencari visi, misi, dan tujuan hidup kalian, berdoalah minta pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu ketika kalian mencari visi kalian, libatkan Tuhan di dalamnya. Karena ketika kalian mengenal diri kalian dengan baik, kalian baru mampu memiliki komitmen yang benar untuk melakukan itu. Yang berikutnya, yang paling penting. Saat ini yang ketiga, yang paling penting yang harus kalian lakukan adalah datang kepada Tuhan dan berdoa kepadanya. Seperti yang Bapak katakan di awal tadi, Tuhan kita telah mengenal kita sebelum dunia ini dijadikan. Dia telah memiliki rencana yang indah di dalam hidup kita. Hanya dengan mengenal Dia dan memohon pertolongannya, kita mampu mengenal diri kita dengan baik dan dapat melakukan semua yang direncanakannya itu dengan baik. Datanglah kepada Tuhan, kenal Dia melalui pembelajaran akan firman-Nya. Mengenal Tuhan dengan baik dan mengenal diri kita sendiri adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan ketika kita dapat mengenal diri kita dengan baik, kita baru dapat mengelola waktu kita dengan baik. Dan datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepadanya, pelajarilah firman Tuhan,
dengan baik, agar kita mengenal diri kita dengan baik dan kita dapat mengelola waktu yang ada dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Engkau telah memberikan kami waktu di dalam hidup kami. Bantu kami agar kami boleh menggunakannya dengan baik dan kami boleh mempermuliakan Engkau dengan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.